Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yohanes Serafina Nadur, NIM 191224067. Perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang perluasan leksen ibu dalam bahasa Indonesia berdasarkan tinjauan semantik. Poin-poin yang akan saya paparkan dalam kesempatan presentasi kali ini adalah yang pertama, pendahuluan, yang kedua, metode, yang ketiga, pembahasan, lalu yang keempat, penutup. Pendahuluan. Penutur bahasa Indonesia memiliki daya ungkap yang unik. Keunikan tersebut ditandai oleh kemampuan untuk menciptakan variasi konstruksi idiomatis. Misalnya, untuk menyebut bagian organ tubuh, penutur bahasa Indonesia memiliki konstruksi ibu jari. Untuk menyebut Jakarta, penutur bahasa Indonesia memiliki konstruksi ibu kota negara. Konstruksi lainnya dapat berupa ibu pertiwi, ibu kandung, dan ibu mertua. Secara khusus dengan mempertimbangkan kajian-kajian terdahulu, khususnya yang telah dilakukan oleh Nugraha pada tahun 2016, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mendeskripsikan perluasan makna leksen ibu dalam bahasa Indonesia. Deskripsi meliputi penyajian pembahasan tentang yang pertama, konstruksi-konstruksi idiomatis. Yang kedua, relasi makna literal dan makna perluasan. Lalu yang ketiga, jejaring semantis leksen ibu. Metode. Penelitian ini terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama penyediaan data, yang kedua analisis data, yang ketiga penyajian hasil analisis data. Pada tahap penyediaan data, penggunaan bahasa Indonesia disadap untuk mendapatkan konstruksi-konstruksi berleksen ibu. Jadi pada tahap penyediaan data, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode SIMAK. Metode SIMAK itu dimediasi oleh sumber-sumber tertulis seperti kamus, novel, dan surat kabar. Lalu tahap yang kedua adalah tahap analisis data. Pada tahap analisis data, peneliti menggunakan metode Agih dan Padan. Metode Agih dengan teknik bagi unsur langsung digunakan ketika menganalisis konstruksi idiomatis leksen ibu untuk menentukan pola-pola konstruksi berdasarkan identitas kategorial. Lalu tahap yang ketiga ialah penyajian hasil analisis data yang dilakukan secara informal dan formal. Untuk hasil analisis konstruksi idiomatis, pola-pola konstruksi disajikan melalui kaidah-kaidah. Jadi setiap pola dilengkapi dengan paparan penjelasan dalam paragraf uraian. Adapun pokok-pokok pembahasan yang saya paparkan dalam kesempatan presentasi kali ini adalah yang pertama, konstruksi-konstruksi idiomatis, yang kedua, makna literal dan makna perluasan, yang ketiga, jejaring semantis. Pertama, konstruksi idiomatis. Secara konseptual, konstruksi idiomatis dipahami sebagai satuan lingual yang memiliki makna idiomatis. Dalam bahasa Indonesia, konstruksi idiomatis leksen ibu sekurang-kurangnya terdiri atas beberapa simbol linguistik berikut ini. Pertama, A, X tambah N, B, X tambah V, C, X tambah N tambah N. Berikut saya akan jelaskan mengenai penjabaran
konstruksi idiomatis leksem ibu ke dalam bentuk-bentuk atau ke dalam simbol-simbol linguistik. Pertama, pola X tambah N. Jadi lambang X mewakili morfem ibu dan lambang N mewakili kelas kata nomina. Pola tersebut muncul dalam konstruksi ibu negara, ibu jari, ibu kota, ibu suri, ibu tiri, ibu susu, dan ibu peri. Berikut kita perhatikan beberapa uraian berikut ini. Ibu tirinya baik hati dan penuh perhatian. Jadi ada dua unsur kelas kata yang terdapat dalam kalimat ini, yaitu nomina dan nomina. Jadi ibu dan tiri itu berfungsi atau menjelaskan kelas kata nomina. Jadi kedua-duanya merupakan bentuk kelas kata nomina. Pada kalimat di atas dijumpai adanya bentuk ibu tirinya yang bermakna wanita, yang menjadi ibu karena pertalian relasi sosial dan religius. Kedua, pola X tambah V. Pola tersebut muncul dalam konstruksi ibu asuh dan ibu sambung. Lambang X mewakili morfem ibu dan lambang V mewakili kelas kata verba. Selanjutnya, perhatikan kalimat berikut. Rini mulai akrab dengan ibu sambungnya. Ibu sambung tambah sambung merupakan kedua kelas kata yang berbeda. Jadi ibu berfungsi sebagai kelas kata nomina, sedangkan sambung berfungsi sebagai kelas kata verba. Pada kalimat di atas dijumpai adanya bentuk ibu sambung yang bermakna wanita yang menjadi orang tua resmi karena tata norma sosial dan agama. Lalu yang ketiga, pola X tambah N tambah N. Pola tersebut muncul dalam konstruksi ibu suri kerajaan. Lambang X mewakili morfem ibu dan lambang N mewakili kelas kata nomina. Perhatikanlah kalimat berikut ini. Dialah Ratu Elizabeth, ibu suri kerajaan yang terkenal. Jadi ada tiga kelas kata yang sama pada kalimat ini, yaitu ibu sebagai kelas kata nomina, suri juga sebagai kelas kata nomina, juga kerajaan yang berposisi sebagai kelas kata nomina. Jadi pada kalimat di atas dijumpai adanya bentuk ibu suri kerajaan yang bermakna wanita yang menjadi istri raja. Lalu selanjutnya makna literal dan makna perluasan. Secara konseptual, makna literal leksem ibu dipahami sebagai wanita yang telah melahirkan seorang anak. Makna tersebut hadir ketika leksem ibu berada sebagai konstituen konstruksi yang tidak bersifat idiomatik. Sekurang-kurangnya ditemukan 4 makna perluasan leksem ibu, yaitu yang pertama, yang utama di antara beberapa hal lain. Yang kedua, bagian yang pokok. Yang ketiga, sapaan takzim untuk wanita yang sudah atau belum bersuami. Dan yang keempat, pengganti peran kibuan. Jadi ini merupakan makna perluasan dari leksem ibu. Jadi ada 4 makna perluasan dari leksem ibu. Pertama, makna yang utama di antara beberapa hal lain. Makna ini terjabar pada contoh kalimat berikut. Penataan taman di ibu kota Jakarta sangat teratur. Kedua, makna bagian yang pokok. Makna ini terjabar pada contoh kalimat berikut ini. Ibu jarinya tergores pisau dapur. Ketiga, makna sapaan takzim untuk wanita yang sudah atau belum bersuami. Makna ini terjabar pada contoh kalimat berikut. Mas, ternyata ibu negara juga hadir di sini. Keempat, makna pengganti peran keibuan. Makna ini terjabar pada contoh kalimat berikut ini. Tidak semua wanita mau menjadi ibu susu.
Selanjutnya tentang jejaring semantis. Jejaring semantis secara konseptual dipahami sebagai bagian ilustrasi perluasan makna sebuah leksem. Penyusunan jejaring semantis didasarkan pada sebaran makna perluasan yang dihasilkan oleh leksem ibu. Mari kita perhatikan sajian bagian 1 yang menyajikan sebaran makna perluasan dari leksem ibu. Kalimat wanita yang telah melahirkan seorang anak merupakan ranah asal dari leksem ibu. Lalu kemudian dijabarkan ke dalam ranah-ranah perluasan. Leksem ibu kemudian dikembangkan ke dalam ranah perluasan menjadi 4 makna. Jadi kalimat wanita yang telah melahirkan seorang anak kemudian diperluas maknanya. Menjadi yang pertama, yang utama di antara beberapa hal lain. Yang kedua, bagian yang pokok. Lalu yang ketiga, sapaan takzim untuk wanita yang sudah atau belum bersuami. Lalu yang keempat, pengganti peran kibuan. Jadi ini merupakan bagian jejaring semantis yang menjabarkan perluasan leksem ibu dari ranah asal ke ranah perluasan. Jadi ada 4 makna perluasan leksem ibu yang secara literal berarti sebagai wanita yang telah melahirkan seorang anak, kemudian diperluas maknanya menjadi 4 makna perluasan. Seperti yang telah saya paparkan tadi, yaitu saya ulangi, yang pertama, yang utama di antara beberapa hal lain. Yang kedua, bagian yang pokok. Yang ketiga, sapaan takzim untuk wanita yang sudah atau belum bersuami. Lalu yang keempat, pengganti peran keibuan. Dari bagian jejaring semantis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jejaring leksem ibu lebih sederhana karena perluasan maknanya hanya berjumlah 4. Nah, semakin sering penggunaan sebuah leksem, akan semakin bervariasi pula potensi kemunculan makna baru sebagai sebuah proses perluasan makna. Berikut penutup. Jadi pada bagian penutup terdapat kesimpulan mengenai paparan pada presentasi kali ini. Jadi perluasan makna leksem ibu dapat dideskripsikan melalui 3 bagian pembahasan, yaitu yang pertama, konstruksi idiomatis, lalu yang kedua, makna literal dan makna perluasan, yang ketiga, jejaring semantis leksem ibu. Konstruksi idiomatis leksem ibu sekurang-kurangnya terdiri atas 3 pola berikut. Jadi konstruksi idiomatis leksem ibu kemudian dijabarkan ke dalam 3 pola atau 3 simbol linguistik berikut. Yang pertama, X tambah N, lalu yang kedua, X tambah V, lalu yang ketiga ialah X tambah N tambah N. Sekian presentasi dari saya. Untuk segala kekurangan dalam presentasi kali ini saya mohon maaf, terutama berkaitan dengan hal-hal teknis presentasi. Saya juga menyampaikan terima kasih untuk kesempatan presentasi ini. Saya belajar banyak hal dari pengalaman presentasi ini. Terima kasih.